Saya mau bercerita sedikit Ustadz. Jadi saya didiagnosa bipolar dan anxiety. Beberapa bulan terakhir ini saya selalu berpikiran untuk mengakhiri hidup saya Ustadz. Karena saya merasa putus asa dan hilang arah. Seperti tidak ada tujuan mau kemana untuk kedepannya. Saya merasa kurang mendapat dukungan dari keluarga ataupun pasangan. Saya selalu berpikiran kenapa saya tidak pernah beruntung entah dalam keluarga ataupun pasangan. Saat pikiran overthinking, saya tidak bisa menahan yang ada, saya hanya menangis, ketakutan dan khawatir. Bahkan untuk optimis melangkah ke depan pun saya sudah takut duluan Ustadz. Sedangkan saya bekerja di salah satu apotek di mana saya harus bertemu dengan banyak karakter yang berbeda. Sampai saya akhir-akhir ini malas untuk bertemu banyak orang karena menurut saya sangat menguras energi Ustadz. Tapi berusaha saya lawan karena bagaimanapun saya harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Bahkan saya kehilangan mood untuk melakukan hobi saya. Setiap hari yang ada saya hanya ingin mengurung di kamar. Lalu pertanyaannya yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana saya merubah mindset saya kalau saya itu berhak melanjutkan hidup saya Ustadz, dan saya berhak untuk bahagia demi menjadi ibu yang waras dalam mendidik anak. Karena jujur saja Ustadz, setelah saya mengalami ini saya sering acuh kepada anak. Kayak seperti udah capek duluan gitu loh Ustadz. Padahal saya hanya bekerja dan pulang. Beban hidup yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat itu juga nggak ringan sih sebetulnya. Ujiannya banyak, bebannya juga luar biasa. Kalau mau disebutkan masalah beliau, Nabi itu kan udah punya masalah sejak beliau lahir kan. Lahir sebagai anak yatim, kemudian ibunya meninggal di waktu masih kecil, kakeknya juga tinggal bersama paman yang paling miskin di antara paman-pamannya. Jadi hidup Nabi itu, dan beliau nggak punya adik kakak, nggak punya saudara, anak tunggal satu-satunya, sebatang kara banget lah ibaratnya. Jadi Nabi sangat wajar kalau merasa dirinya orang yang paling nggak beruntung di dunia. Merasa seharusnya sangat wajar kalau beliau komplain. Tapi kenapa Nabi nggak komplain? Kenapa Nabi malah jadi orang yang paling pandai bersyukur sampai kakinya bengkak untuk ibadah? Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampunkan, engkau dijaminkan masuk surga, kenapa engkau ibadahnya masih kayak gini? Jawabannya bukan karena kewajiban, tapi bukankah harusnya aku menjadi orang yang paling banyak bersyukur? Malah bersyukurnya luar biasa. Dengan kondisi masa lalu beliau yang harusnya komplain, malah beliau menjadi orang yang sangat bersyukur. Apa yang membuat Nabi begitu bersyukur? Karena Nabi bisa menemukan anugerah-anugerah besar dalam hidupnya daripada hanya sekedar mengumpulkan keluh kesah tentang masalah. Jadi fokusnya Nabi adalah, saya ini kan udah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Saya diberikan istri perempuan soleha. Nabi nggak bilang, walaupun bedanya 15 tahun, nggak bilang gitu, perempuan soleha. Kemudian dikasih anak-anak, walaupun Nabi kehilangan anak laki-laki. Setiap lahir anak laki-laki umur di bawah 5 tahun meninggal. Lagi lucu-lucunya meninggal, lagi lucu-lucunya meninggal gitu. Jadi kayak Nabi nggak nyebut yang itunya. Nabi pengen lebih banyak ngenotis justru nikmat-nikmatnya. Al-Kautsar kan bahasanya, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Jadi yang diingat oleh Nabi itu yang nikmat-nikmatnya, dan itu terus yang dibicarakan, itu terus yang dihargain. Begitu Nabi mengingat dan menghargai nikmat, Allah tambahkan nikmat berikutnya, dihargai lagi, ditambahin lagi, dan gitu aja terus, makin terus bertambah. Poin yang mau saya sampaikan adalah, mungkin kita perlu coba juga cara ini, cara Nabi dan para salihin. Kita perlu belajar juga untuk lebih sering aja ngenotis kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Apakah itu kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan yang kita dapatkan dari manusia, kebaikan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Kita lebih sering notice dan dibicarain aja untuk menetralisir hal-hal yang negatif yang kadang-kadang muncul bukan disengaja, muncul begitu aja. Apalagi kalau udah bipolar gitu kan, dia swing moodnya kan ekstrim gitu. Nah, sebelum dia swing moodnya ke yang keluh kesah, pas lagi nyaman itu coba bicarakan sambil, itu mudah-mudahan jadi terapi sebuah sebuah kesadaran
yang dibangun secara bertahap. Lama-lama ketika kesadaran itu udah kuat, begitu swing moodnya ke kiri, kesadaran itu nanti akan membantu untuk menetralisir mood kita nggak ekstrim-ekstrim banget gitu. Tapi kesadaran itu harus dibangun sekuat mungkin. Cara ngebangunnya, bicarakan nikmat, notice setiap nikmat, lihat sisi yang nikmat-nikmatnya, yang positif-positifnya. Nggak mungkin nggak ada, hanya ego yang membatasi kita dengan itu. Hanya mungkin ketergesa-gesaan kita yang membuat kita nggak bisa melihat semua kebaikan itu, termasuk pada diri anak. Coba bangun rasa tentang anak itu, lihat dari sisi nyamannya, lihat dari sisi anugerahnya. Kalau dari sisi spiritual misalnya ya, anak itu anugerah karena mereka lah yang mendoakan kita kelak. Anak itu akan jadi legacy kita banget, pahala jariah kita banget. Ketika kita sudah wafat nanti, kita masih beribadah ketika anak itu beribadah. Kita masih baca Quran ketika anak itu baca Quran, karena pahalanya ngalir buat kita. Jadi anak adalah anugerah. Jadi kita menghargai anak. Kita akan mendidik anak itu supaya anugerah ini benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita di masa yang akan datang. Lalu pikirkan lagi hal-hal yang lain yang indah-indah. Saya membayangkan apa kalau lihat anak kecil, anak saya masih kecil. Nanti mereka udah gede, punya dunia sendiri. Sebelum itu terjadi, saya pengen habis-habisan menikmati masa-masa ketika dunia mereka masih ada bersama saya. Jadi saya akan pengen total menghabiskan lebih banyak waktu supaya mengumpulkan kenangan-kenangan yang terindah sebanyak mungkin oleh anak-anak. Nanti ketika mereka dewasa, mereka akan bercerita, dulu baba, dulu baba, dulu baba. Sama kayak sekarang saya bercerita, emak saya, emak saya, emak saya. Karena saya punya banyak kenangan dengan emak. Saya kurang kenangan dengan ayah, karena mungkin ada masing-masing keluarga punya masalah ya. Tapi kalau dengan ibu saya punya banyak kenangan. Sehingga saya selalu bercerita ke anak saya, ke teman saya, ke istri saya. Saya selalu cerita, emak dulu, emak dulu, emak dulu. Dan saya pengen nanti anak-anak saya juga baba tuh, baba, baba, baba. Sehingga saya fokus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kenangan-kenangan manis dengan mereka. Jadi lihat hal-hal yang positif, baik yang ada maupun yang kita adakan. Baik yang udah ada maupun yang akan kita adakan. Fokus saja dengan itu. Mudah-mudahan kalau bisa fokus dengan itu, nanti dia akan jadi sebuah awareness yang kuat. Begitu muncul swing mood yang ke arah kiri, awareness ini akan ngimbangin pelan-pelan. Ini dari sisi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits inna a'tainakal kautsar alam nashrah laka sadrak. Itu dari sana. Mulai dari fokuslah, zoom in lah kebaikan, anugerah, karunia yang ada dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa lebih bersyukur.